Bayangkan, seorang lelaki yang rela mengorbankan seluruh hidupnya, bekerja hingga tubuhnya remuk hanya untuk satu hal, membuat keluarganya bahagia. Tapi, bagaimana jika pengorbanan itu tak pernah dianggap, bahkan dibalas dengan penghinaan? Inilah awal kisah Arman, seorang suami yang disia-siakan. Arman, lelaki berusia 35 tahun, sejak awal menikah dengan Sinta. Hidupnya penuh dengan tekad. Ia bukan pria kaya, bukan juga pria berpendidikan tinggi. Ia hanyalah seorang pekerja keras yang mengandalkan tenaga dan peluhnya untuk mencari nafkah. Tapi satu hal yang ia miliki, yang tak bisa ditukar dengan harta apapun, adalah hati yang tulus. Setiap pagi sebelum matahari menyembul di ufuk timur, Arman sudah berangkat. Bajunya lusuh, tangannya kasar, kulitnya mulai terbakar matahari. Ia bekerja sebagai kuli bangunan, mengangkat semen, mengaduk pasir, bahkan terkadang harus memanjat tinggi tanpa pengaman. Semua itu ia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk rumah tangganya. Dalam benaknya, kebahagiaan istri dan anak adalah tujuan tertinggi. Namun rumah yang ia kira akan menjadi tempat kembali paling nyaman, perlahan berubah menjadi ruang penuh luka. Sepulang kerja, tubuhnya basah oleh keringat. Ia tersenyum kecil sambil membawa sebungkus jajanan murah untuk putrinya. Senyum sang anak adalah hadiah terindah baginya. Tetapi begitu tatapannya beralih pada Sinta, senyum itu sirna. Tatapan istrinya dingin, sering disertai helaan napas panjang, seolah-olah kehadiran Arman hanyalah beban. Cuma segini hasilmu. Sampai kapan kita hidup susah begini, Man? Suara Sinta sering kali terdengar menusuk. Kata-kata itu ibarat belati yang menggores dada Arman. Ia ingin menjawab, ingin berteriak bahwa semua ini bukan salahnya, bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga, namun bibirnya terkunci. Ia memilih diam, menelan pahitnya kata-kata, dan menghibur diri dengan keyakinan. Mungkin suatu hari nanti ia akan mengerti. Hari demi hari Arman mulai terbiasa diperlakukan seperti bayangan. Sinta semakin sering membandingkannya dengan suami orang lain. Lihat Pak Rudi tetangga sebelah sudah bisa beli motor. Kau, jalan kaki terus, apa kau tidak malu? Begitulah setiap percakapan mereka berakhir, dengan perbandingan yang membuat Arman kian merasa tak berarti. Di malam hari, ketika tubuhnya letih, Arman hanya bisa menatap langit-langit kamar. Sinta lebih banyak sibuk dengan ponselnya, entah berhubungan dengan siapa. Arman tak berani bertanya. Ia takut mendengar jawaban yang lebih menyakitkan dari sekadar tatapan dingin. Dalam hening ia bergumam lirih. Apakah aku sudah gagal sebagai suami? Apakah semua pengorbananku tidak ada artinya? Meski hati dan tubuhnya lelah, Arman tetap berpegang pada janji pernikahan. Ia yakin badai pasti berlalu. Ia percaya cinta yang tulus pada akhirnya akan menemukan jalannya. Namun, ia tidak tahu, badai yang menanti jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan malam itu, tanpa ia sadari, langkah menuju penderitaan panjang baru saja dimulai. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada dicintai setengah hati, lalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan itulah yang harus ditelan Arman setiap hari, hingga luka itu berubah menjadi jurang yang dalam di rumah tangganya. Hari-hari Arman berjalan sama seperti biasanya. Bangun pagi, bekerja hingga tubuhnya remuk, lalu pulang membawa sedikit rezeki. Namun ada sesuatu yang mulai berubah. Sinta, istrinya, kian hari kian dingin. Kata-kata yang dulu penuh kelembutan, kini hanya tersisa sindiran, ejekan, dan penghinaan. Arman, lihatlah dirimu. Kau hanya kuli bangunan. Sampai kapan kau buat aku hidup sengsara begini? Kau tidak lihat, orang lain sudah bisa punya rumah bagus, perhiasan, bahkan kendaraan. Aku masih terjebak dengan lelaki yang bahkan untuk beli baju baru pun tak mampu, kata Sinta suatu malam dengan nada tinggi. Arman terdiam, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh.
Ia tahu istrinya lelah hidup dalam kesederhanaan. Tapi tidakkah Sinta mengerti bahwa setiap rupiah yang ia bawa pulang, setiap tetes keringat yang jatuh, semuanya demi mereka? Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi ia takut. Takut pertengkaran akan semakin parah. Takut anak mereka menjadi saksi luka yang lebih dalam. Namun luka itu semakin nyata ketika Sinta mulai terang-terangan membandingkan Arman dengan pria lain. Lihat Pak Raka, suami Budini, baru menikah 3 tahun, sudah bisa belikan istrinya emas. Kau, 10 tahun menikah denganku, apa yang kau berikan selain kesusahan? Kalimat itu membakar hati Arman. Bukan emas yang ia tak mampu beli, tapi rasa hormat dan penghargaan yang kini tak lagi ia miliki. Malam-malam yang biasanya diisi dengan tawa kecil keluarga, kini berubah menjadi hening yang menyesakkan. Sinta lebih sering duduk dengan ponselnya, tersenyum sendiri, tertawa kecil dengan wajah berbinar. Arman mencoba mengintip, namun Sinta dengan cepat menyembunyikan layar. Hatinya mulai curiga, tapi pikirannya menolak untuk percaya. Tidak, istriku tidak mungkin mengkhianati aku, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun rasa curiga itu semakin kuat. Sinta sering pulang terlambat dengan alasan pergi ke rumah temannya. Ia lebih sering merias diri saat keluar, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Bau parfum baru melekat pada bajunya, meski ia hanya bilang sekadar pinjaman dari temannya. Arman semakin gelisah, tapi ia memilih menahan diri. Ia tidak ingin gegabah menuduh tanpa bukti. Di tengah semua kecurigaan itu, Arman tetap berusaha menunjukkan cintanya. Ia menyisihkan sedikit uang untuk membelikan Sinta sebuah cincin imitasi, berharap meski sederhana, itu bisa membuat istrinya tersenyum. Namun alih-alih bahagia, Sinta justru melemparnya ke meja. Apa ini? Mainan anak-anak? Kau pikir aku bangga memakai barang murahan seperti ini? Suaranya meninggi, menusuk lebih dalam dari 1000 belati. Arman hanya menunduk, matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar. Cincin yang ia beli dengan susah payah kini tergeletak tak berharga. Ia merasa gagal, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai lelaki. Malam itu, ia duduk sendiri di teras, menatap langit gelap, bertanya dalam hati, apakah aku masih berarti baginya? Atau memang aku hanya sekadar beban? Yang tak ia ketahui saat ia menatap bintang dengan hati hancur, Sinta sedang tersenyum manis kepada seseorang yang bukan dirinya. Benih pengkhianatan sudah tumbuh, dan badai yang lebih besar akan segera datang. Tak ada pisau yang lebih tajam dari pengkhianatan orang yang kau cintai. Dan malam itu, Arman akhirnya menyadari, cintanya yang tulus hanya dibalas dengan noda yang tak bisa lagi disembunyikan. Hari-hari berlalu, dan kecurigaan Arman semakin tak terbendung. Sinta kerap pulang larut malam dengan alasan yang sama, berkunjung ke rumah teman. Namun naluri seorang suami tak bisa dibohongi. Senyum yang terlalu manis di wajah istrinya, tawa kecil yang muncul saat ia sibuk dengan ponsel, dan bau parfum asing yang tak pernah ia kenal. Semuanya menjadi potongan teka-teki yang perlahan menyusun sebuah kebenaran pahit. Arman mencoba bertahan. Ia berusaha menutup mata, berpura-pura tidak melihat tanda-tanda itu. Namun malam itu, kebenaran menamparnya tanpa ampun. Saat ia pulang lebih awal karena pekerjaan dihentikan akibat hujan deras, ia mendapati rumahnya kosong. Anak mereka dititipkan ke tetangga, sementara Sinta tak ada di rumah. Hatinya gelisah. Lalu langkahnya membawanya ke sebuah warung kopi kecil di ujung jalan. Di sanalah, pandangannya membeku. Sinta, istrinya, duduk berdua dengan seorang pria yang ia kenal samar-samar. Seorang lelaki berpenampilan rapi, dengan motor baru terparkir di depannya. Mereka tertawa bersama, tatapan mata mereka penuh kehangatan. Kehangatan yang sudah lama hilang di rumah Arman. Tangan pria itu menggenggam tangan Sinta dengan erat, seolah-olah Arman tak pernah ada dalam hidupnya. Dada Arman sesak, kakinya gemetar. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi suara itu terhenti di tenggorokan.
Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia hanya bisa berdiri dari kejauhan, menatap istri yang ia cintai, yang pernah ia bela mati-matian, kini menyerahkan hatinya pada orang lain. Air matanya jatuh tanpa terasa. Arman berbalik, berjalan pulang dengan langkah yang berat. Setiap langkah seperti menancapkan duri di dadanya. Sesampainya di rumah, ia duduk di kursi kayu tua, menatap kosong pada dinding. Malam itu ia tidak tidur, hanya merenung. Kata-kata Sinta, tatapan dinginnya, semua kini menemukan jawaban. Ia bukan sekadar tidak dihargai, ia telah digantikan. Keesokan paginya, Sinta pulang dengan wajah datar, seolah tak terjadi apa-apa. Arman menatapnya, menahan amarah yang hampir meledak. Namun, bukan marah yang muncul. Yang ada hanyalah kesedihan yang dalam. Sinta, suaranya bergetar. Apakah aku sudah tidak cukup bagimu? Apakah semua yang kulakukan selama ini tak berarti sama sekali? Sinta terdiam sejenak lalu tersenyum sinis. Arman, aku lelah hidup susah. Kau terlalu pasrah, terlalu miskin, terlalu tidak bisa memberi apa yang aku butuhkan. Aku butuh kehidupan yang lebih baik, dan kau tidak bisa memberikannya. Kalimat itu lebih kejam dari 1000 tusukan. Arman menunduk. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia sadar, bukan sekadar kekurangan materi yang membuat Sinta berubah, tapi hatinya sudah bukan miliknya lagi. Malam itu Arman menatap wajah anaknya yang sedang tertidur pulas. Air matanya jatuh di kening sang buah hati. Nak, bisiknya lirih. Ayah mungkin gagal membahagiakan ibumu, tapi ayah berjanji, untukmu, ayah akan tetap berdiri. Dan di sanalah untuk pertama kalinya, Arman bertekad, jika cinta dan kesetiaan tak cukup dihargai, maka ia akan menunjukkan arti perjuangan dengan cara lain. Ia tidak lagi hanya bertahan, tetapi siap membuktikan bahwa lelaki sederhana pun bisa bangkit dari keterpurukan. Namun jalan itu bukan tanpa luka, sebab pengkhianatan yang sudah terjadi tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Kadang saat seseorang pergi, barulah kita menyadari betapa berharganya dia, tapi penyesalan selalu datang terlambat. Dan inilah akhir kisah Arman, seorang suami yang cintanya disia-siakan, namun akhirnya bangkit dari luka. Hari-hari setelah pengkhianatan itu terasa bagai mimpi buruk yang tak kunjung usai. Arman masih menjalani rutinitasnya, pergi bekerja sejak pagi hingga malam, tapi semangatnya tak lagi sama. Tubuhnya bergerak, namun hatinya hampa. Tatapan kosong seringkali menyertai langkahnya. Ia seperti kehilangan arah, seakan-akan seluruh pengorbanan bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Sinta pun semakin berani menunjukkan sikap dinginnya. Ia tak lagi peduli pada masakan untuk Arman, tak lagi peduli pada ucapan salam ketika suaminya pulang. Yang ia lakukan hanyalah mengangkat ponsel, tertawa kecil, tersenyum samar, dan terkadang keluar rumah tanpa alasan jelas. Arman tahu istrinya kini sudah benar-benar jatuh ke pelukan pria lain. Namun satu hal yang membuat Arman tetap berdiri, anaknya. Setiap kali ia menatap wajah polos sang buah hati, semangatnya kembali hidup. Aku tak boleh hancur. Jika aku hancur, siapa yang akan menjaganya? Bisiknya pada diri sendiri. Cinta seorang ayah akhirnya menjadi kekuatan yang mendorongnya bangkit dari keterpurukan. Arman mulai mengambil pekerjaan tambahan. Selain kuli bangunan, ia ikut menjadi tukang ojek di malam hari. Tubuhnya semakin kurus, tangannya semakin keras, tapi sedikit demi sedikit tabungannya bertambah. Ia tak lagi bekerja demi Sinta, melainkan demi masa depan anaknya. Ia sadar, tak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Waktu pun berjalan. Sementara Arman berjuang dengan peluh, Sinta semakin larut dalam kesalahannya. Pria yang dulu ia banggakan, yang membuatnya tega menghina suaminya, ternyata hanya memanfaatkan dirinya. Janji manisnya hanyalah kebohongan. Harta yang ia pamerkan ternyata bukan miliknya sepenuhnya. Dan saat masalah datang, pria itu pergi meninggalkan Sinta tanpa rasa iba. Sinta hancur. Ia kembali ke rumah dengan wajah kusut.
berharap menemukan pelukan Arman yang dulu selalu menenangkannya. Namun yang ia temui bukan lagi suami yang sama. Arman kini berdiri lebih tegak, meski sederhana, namun penuh wibawa. Ia sudah terbiasa hidup tanpa perhatian Sinta. Ia sudah menguatkan dirinya dan luka di hatinya telah menjadi baja. Dengan suara bergetar, Sinta menangis. "Arman, maafkan aku. Aku salah. Aku buta. Kau satu-satunya lelaki yang benar-benar mencintaiku." Ia berlutut, memohon ampun. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena marah, melainkan karena penyesalan yang begitu dalam. Arman menatapnya lama. Hatinya berperang. Ia pernah mencintai Sinta sepenuh jiwa, namun luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Perlahan ia berkata, "Sinta, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa melupakan semua yang terjadi. Aku tidak bisa mengembalikan rasa hormat yang sudah kau hancurkan sendiri." Air mata Sinta semakin deras. Ia sadar, penyesalannya datang terlambat. Arman kini bukan lagi pria yang sama. Ia telah berubah menjadi seseorang yang kuat karena luka yang ia alami. Malam itu, setelah anak mereka tertidur, Arman duduk di teras menatap bintang. Hatinya tenang, meski masih ada sisa luka. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku disia-siakan, karena perjuanganku, pengorbananku, tidak boleh dianggap sepele." Dan begitulah akhir kisah Arman. Seorang suami yang sempat dianggap tak berguna, namun bangkit membuktikan bahwa ketulusan sejati tak pernah bisa dipatahkan. Sementara bagi Sinta, penyesalan itu menjadi hukuman yang harus ia tanggung seumur hidup.